Bab 2196, itu hanya kulit yang gatal. Keesokan paginya, Ye Bufan baru saja sarapan. Sebelum bisnis dibuka, Zhang Xiaoyu berlari masuk dengan gembira dari luar. Setelah tidak melihatnya sepanjang malam, pria ini tampak segar dan energik. "Saudaraku, aku di sini." Setelah memasuki pintu, orang ini berlari tepat di depan Ye Bufan, dan dia tidak bisa menahan kegembiraan di wajahnya. Ye Bufan meliriknya, "Apa yang membuatmu begitu bahagia?" "Saudaraku, kamu tidak tahu betapa beraninya aku tadi malam." Zhang Xiaoyu berkata dengan penuh semangat, "Kemarin aku pergi ke Yihongyuan, dan ketiga oiran mereka berada dibunuh olehku." Dia membuang baju besinya dan berlutut memohon belas kasihan. "Hahaha, itu sangat memuaskan." Ye Bufan terdiam beberapa saat. Orang ini meminum pil 9 yang dan pergi ke rumah bordil. Dia benar-benar seorang playboy. Melihat ekspresinya, Zhang Xiaoyu mengira itu karena dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Jadi dia merendahkan suaranya dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu tidak percaya padaku? Bagaimana kalau kita pergi bersama malam ini?" Meskipun pelacur di Yihongyuan tidak seperti itu tinggi seperti kakak iparnya, dia pasti cantik, tapi kungfunya pasti jempolan, aku jamin. "Apakah kungfumu bagus? Kalau begitu aku akan pergi dan melihat apakah aku bagus pada itu." Pada titik tertentu, wajah lolita halus Xiao Qing muncul. Muncul di samping mereka berdua. Meskipun Zhang Xiaoyu telah merendahkan suaranya, tidak mungkin dia bisa lolos dari telinganya dan dia bisa mendengar setiap kata dengan jelas. Hanya saja gadis kecil itu tidak tahu di mana rumah bordil itu, apalagi apa yang dimaksud dengan kungfu. Zhang Xiaoyu tiba-tiba tampak malu, bagaimana dia bisa menjelaskan hal semacam ini dengan jelas. "Apa? Kamu tidak ingin mengajakku bermain?" Xiao Xing melirik mulutnya, jelas sangat tidak puas dengan penampilannya, dan kembali menatap Nalan Yujia dan yang lainnya. "Orang ini akan membawa saudara Ye ke rumah bordil. Dia bilang ada banyak orang di sana yang sangat pandai seni bela diri. Bagaimana kalau kita pergi juga?" Zhang Xiaoyu benar-benar tercengang. Aku tidak menyangka masalah pribadi seperti itu akan langsung ditangani oleh gadis kecil ini. "Jika kamu memberitahuku, kamu mungkin berada dalam masalah besar sekarang." Benar saja, begitu dia mendapat ide ini, sebuah tangan besar dengan energi sejati terulur, meraihnya dan melemparkannya keluar, membantingnya keluar pintu pengobatan kuno. Sebelum pria itu selesai berbicara, dia merasakan seseorang mencengkeram kerah bajunya, lalu dia terbang keluar dan terjatuh dengan keras di luar pintu pengobatan kuno. Orang yang bergerak adalah Nalan Yujia. Dia berdiri di depan pintu dengan tangan di pinggul. "Wah, jika kamu berani merayu laki-laki saya untuk pergi ke rumah bordil lagi, percaya atau tidak, saya akan mengirimkan kamu ke istana sebagai Kasim." Zhang Xiaoyu benar-benar ketakutan. Siapapun yang ditarik secara acak ke sini adalah orang kuat di panggung Dongsu, dan dia tidak akan berani memprovokasi dia. "Saudaraku, aku sudah melakukan semua yang kamu minta. Seseorang akan datang sebentar lagi. Aku akan kembali dan tidur siang dulu." Setelah mengatakan itu, dia lari dengan cepat kekuasaannya. Jika dia digulingkan, akan menjadi tragedi jika kekuasaannya dijatuhkan. Xiao Xing melihat ke samping dengan ekspresi bingung di wajahnya dan bertanya dengan bingung, "Saudari Nalan, apa itu rumah bordil? Jika dia pergi, bolehkah kita pergi?" Nalan Yujia berkata, "Rumah bordil bukanlah tempat yang baik. Mereka yang pergi ke rumah bordil bukanlah orang baik. Jika ada yang menyebut rumah bordil kepadamu di masa depan, kamu akan menamparnya." Ingat, meskipun Xiao Qing bingung, dia mengangguk patuh. "Bagaimana jika kakak Ye melamarku di rumah bordil? Tampar dia dengan cara yang sama," kata Nalan Yujia sambil menatap tajam ke arah Ye Bufan. Meskipun Lu Sueman tidak berkata apa-apa, dia mengulurkan tangan dan mencubit pinggangnya. Ye Bufan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia duduk di sini sepanjang waktu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Baiklah, ayo kita buka bisnisnya." Untuk mengurangi rasa malunya, Ye Bufan segera mengumumkan bahwa klinik medis dibuka untuk bisnis, dan Jiang Fangzu menggantungkan tanda biaya di luar. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang kacau di luar rumah sakit,
dan kemudian seorang pria muda bergegas masuk dari luar bersama 20 atau 30 bajingan. Ye Bufan melirik orang-orang ini. Meskipun mereka tidak seperti masyarakat modern, orang-orang ini memiliki wajah yang galak. Siapa bosnya di sini? Pemuda yang memimpin mengangkat dagunya, lubang hidungnya mengarah ke atas, dan ekspresinya sangat arogan. Orang ini berada di kasino tadi malam. Dia mendengar bahwa klinik medis baru telah dibuka di sini, dan 1000 batu spiritual bermutu tinggi akan dikenakan biaya untuk sekali kunjungan. Ini mengejutkannya. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidupnya. Dan menurut apa yang dikatakan pria itu, klinik kesehatan ini baru saja dibuka, dan orang-orangnya semua berasal dari tempat lain tanpa latar belakang apapun. Dengan kebajikannya, dia tidak bisa berhenti memikirkan situasi ini, jadi dia membawa orang ke sini pagi-pagi sekali. Ketika dia melihat pemberitahuan yang baru saja digantung di luar, dia memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan itu dan segera bergegas masuk. Apa yang kamu lakukan? Jiang Fangzu berjalan dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tentu saja tidak akan menganggap serius orang-orang ini. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja kamu di sini untuk menemui dokter. Li Yanei berkata, apakah kamu bosnya? Bukan. Jiang Fangzu mengulurkan tangannya. Kamu melihat pemberitahuan di luar. 1000 batu spiritual bermutu tinggi. Harap bayar dulu ke dokter. Bah, Li Yanei sangat marah. Nak, kenapa kamu tidak bertanya padaku siapa Li Yanei? Siapa? Yang berani meminta 1 sen padaku, apakah itu makan atau mengunjungi pelacur di jalan ini? Para bajingan di belakangnya semua mengikuti. Betul, siapa yang berani meminta uang kepada kakak tertua kita? Kamu tidak mau membuka klinik pengobatan kan? Percaya atau tidak, aku akan bongkar tempatmu sekarang. Kamu berani bertanya, demi uang kakak tertua kita, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Petik 2. Orang-orang ini tidak tahu apa yang terjadi kemarin, dan mereka semua memamerkan kekuatan dan kesombongan mereka. Tepat ketika Jiang Fangzu hendak menyerang, Ye Bufan melambaikan tangannya, biarkan dia datang dan saya akan memberinya perawatan medis gratis. Li Yanei tampak bangga ketika mendengar perawatan medis gratis dari luar kota dan tidak memiliki latar belakang. Dia akan membuatnya takut. Aku takut. Dia melangkah masuk dan duduk di kursi di depan Ye Bufan. Biar saya lihat baik-baik. Titik. Ini gratis, tapi jika saya salah, saya masih harus membayar 2000 batu spiritual bermutu tinggi. Masalah besar. Ye Bufan tersenyum tipis, jangan khawatir, saya selalu menepati janji saya. Jika saya melakukan kesalahan, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda sesuai dengan harganya. Kalau begitu, cepat dan lihat. Meja konsultasi saat dia mengatakannya. Dia mengambil keputusan, tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain salah, tujuan utamanya adalah mengambil 2000 batu spiritual bermutu tinggi. Dengan uang sebanyak itu, meski Anda tinggal di Yihongyuan setiap hari, Anda bisa menikmatinya seumur hidup. Ye Bufan melambaikan tangannya, tidak, saya dapat mendiagnosis penyakit Anda dengan jelas hanya dengan 1 pandangan. Kalau begitu katakan padaku, penyakit apa yang saya derita? Li Yanei sedikit terkejut. Kecepatannya sangat cepat. Penyakitmu adalah kulit gatal, disebut juga gatal, dan pengobatannya adalah dengan mengalahkannya dengan keras. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, obatkan dia. Xiao King meletakkan tangan di tangannya. Konsol game hendak mengambil tindakan, tapi Ye Bufan menariknya kembali. Lupakan saja, ini tidak serius atau serius, mudah untuk memukul seseorang sampai mati. Nak, kamu sedang mencari kematian. Li Yanei sangat marah pada dia. Tapi sebelum dia bisa marah, tinju Jiang Fangzu sudah ada di depannya. Bab 2197, tidak cukup baik. Jiang Fangzu sekarang dianggap veteran dalam memukul orang. Pukulannya tepat, dan Li Yanei tiba-tiba merasakan aliran panas keluar dari hidung dan mulutnya. Kamu bajingan, kamu berani memukulku. Li Yanei tertangkap basah oleh meriam yang kuat. Dia sangat marah hingga dia ingin mengutuk, tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia dipukul lagi di mulutnya, dan seluruh miliknya, gigi tiba-tiba tanggal. Karena bosnya meresepkan obat,
dia harus merawatnya dengan baik. Jiang Fangzu meninju Li Yanei hingga dia menangisi ayah dan ibunya. Nak, kamu sedang mencari kematian. Pada saat inilah para bajingan di sebelahnya sadar dan mengerumuni, ingin mengalahkan Jiang Fangzu. Sayangnya orang-orang ini terlalu lemah, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, tidak ada gunanya. Jiang Fangzu mengusir Li Yanei, dan kemudian para bajingan itu mengikuti dan terbang satu persatu. Orang-orang ini berjatuhan, bertumpuk satu demi satu. Xiao Qing menatap mulutnya, wajah mudanya penuh dengan penghinaan, levelnya jelas tidak bagus, tidak ada yang bisa menumpuknya secara merata. Petik 2. Turun, cepat turun. Orang-orang itu melompat turun dengan cepat dan membantunya bangkit dari tanah. Kamu bajingan, kamu berani memukulku. Aku benar-benar berpikir jika kamu memiliki kultivasi, kamu bisa melanggar hukum. Jika aku tidak bisa menyembuhkanmu hari ini, aku tidak akan memanggilmu Li Yanei. Pada gangster kecil di sebelahnya, New Air, silakan. Liu Men menelepon ayah saya, mengatakan bahwa saya telah dipukuli, dan memintanya untuk datang dan menangkap saya. Ketergantungan terbesar orang ini adalah ayahnya, yang merupakan kepala penangkapan. Namun, Jiang Fangzu bertindak cukup keras, jadi dia tidak mengambil hati, dia sudah sering melihat orang seperti ini sebelumnya. Bagaimana dia masih berani menghadapi pemerintah? Gangster akan segera setuju dan berjalan ke arahnya. Meskipun dia sudah pergi untuk memindahkan bala bantuan, Li Yanei masih merasa kesal. Seseorang, segel klinik medisnya untukku. Setelah dia mengatakan ini, para holigan di sekitarnya gemetar ketakutan. Bagaimanapun, mereka baru saja dipukuli dengan kejam oleh Jiang Fangzu. Bagaimana mereka bisa berani memblokir rumah sakit medis orang lain? Seorang holigan bernama New Air di sebelahnya berkata, "Saudaraku, sepertinya ini tidak, orang itu terlalu galak. Bagaimana kalau kita menunggu lebih lama lagi? Tunggu apa lagi? Ada begitu banyak orang yang menonton. Kami hanya berdiri di sini dengan bodoh. Akankah aku kehilangan muka di masa depan?" Li Yanei merendahkan suaranya saat mengatakan ini, "Kamu tidak boleh menyinggung perasaan orang di dalam, jadi kami langsung memblokirnya di luar, dan tidak ada yang diizinkan pergi ke dokter. Saya tidak percaya siapapun di kota Kekaisaran Dasun berani tidak memberikan wajah Li Yanei. Benar, tidak ada yang berani untuk tidak memberikan wajah kakak tertua. Saya dengar mereka hanya menindas orang-orang di luar, bukan karakter kejam di dalam, jadi para gangster ini segera menjadi energi kembali." Orang-orang ini meninggalkan klinik medis kuno agak jauh dan langsung memblokir jalan. Tidak ada yang diizinkan mendekat. Melihat pemandangan ini, Jiang Fangzu melangkah maju dan berkata, "Saudara Ye, apakah Anda ingin saya membersihkannya lagi?" "Tidak perlu, hanya sekelompok karakter kecil yang tidak penting, biarkan mereka mengalami kesulitan." Ye Bufan tidak mengambil hati sama sekali. Orang yang bisa dihadang oleh bajingan ini pasti bukan pasiennya. Li Yanei meminta anak buahnya untuk menjaga jalan, dan menemukan air sendiri untuk membersihkan luka dan kotoran di tubuhnya. Wajah tanah itu para holigan menjaga pinggir jalan, dan beberapa orang yang awalnya ingin menonton kesenangan itu begitu ketakutan sehingga mereka menjauh. Tidak ada yang berani mendekat. Namun saat ini, 7 atau 8 orang datang, dipimpin oleh seorang pemuda berpakaian mewah merasa ada yang tidak beres. Meski aku tidak mengenal pemuda ini, dilihat dari pakaiannya, dia pasti memiliki latar belakang yang tidak biasa. Setidaknya dia pasti seorang tuan muda dari keluarga kaya. Para pelayan yang mengikutinya memiliki aura yang kuat di sekujur tubuh mereka, dan sekilas mereka tampak seperti Lian Jiaxi. Tidak yakin apakah dia bisa memprovokasi orang seperti itu, New Air segera berlari ke arah Li Yanei, "Saudaraku, seseorang akan datang, bisakah kita menghentikannya?" "Tentu saja mereka datang, kalau tidak, apa yang saya minta Anda lakukan?" Membersihkan luka di wajahnya, dia menyeringai kesakitan dan bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat. New Air berkata dengan ragu-ragu, "Tapi, orang yang kulihat sepertinya tidak biasa, bagaimana kalau kamu melihatnya, saudara? Aku akan menghajarmu sampai mati. Aku akan mengurusnya." Li Yanei meraung, sangat percaya diri. Di kota Kekaisaran Dasun,
Memang ada banyak orang yang tidak mampu dia sakiti, tetapi orang-orang ini memiliki dokternya sendiri. Bahkan jika mereka pergi ke dokter, mereka akan selalu pergi ke dokter itu datang ke klinik medis kecil yang baru dibuka. Karena itu, ia merasa siapapun yang datang menemui dokter di klinik pengobatan kuno pasti adalah orang yang bisa diprovokasi. Karena bos berkata demikian dengan tegas, New Air dan yang lainnya segera mendapatkan kepercayaan diri, dan segera mengerumuni dan menghalangi jalan pemuda berpakaian cantik itu. Semuanya berhenti di sini, jalan ini diblokir. Mata pemuda itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Jelas dia tidak menyangka ada bajingan kecil yang berani menghalangi jalannya. Dia mempertahankan identitasnya dan terlalu malas untuk berbicara dengan orang seperti itu. Dia hanya melambaikan tangannya, dan seorang pelayan jangkung segera berjalan. Kamu buta, kamu berani menghalangi jalan tuan muda kita, keluar dari sini. Petik 2. Nak, kamu bicara dengan siapa? Tahukah kamu siapa kakak tertua kita? Dan hendak melaporkannya nama Li Yanei. Tapi pelayan itu tidak mau mendengarkan sama sekali, dan menendang perutnya, membuatnya terbang keluar. Kamu berani menyerangku, pukul aku dengan keras. New Air sangat marah. Dia baru saja dipukuli oleh seorang master di klinik medis kuno, dan sekarang dia dipukuli lagi, dan dia sangat marah. Hal yang sama berlaku untuk para bajingan lokal. Orang-orang ini berkerumun dan ingin menang dengan mengandalkan jumlah mereka. Sangat disayangkan mereka menemukan orang yang salah lagi kali ini. Pelayan muda itu sangat kuat. Semua tingkat kultivasinya berada di atas tahap transformasi ilahi menangis. Panggil aku ibu. Merasa ada yang tidak beres, Li Yanei berbalik dan melihat ke atas, siapa itu? Siapa yang berani menyentuh bangsaku? Apakah kamu ingin masuk penjara? Dia baru setengah berteriak dengan arogan ketika ekspresinya tiba-tiba membeku, berteriak ngeri, Wang. Wang, Tuan Muda Wang. Ternyata pemuda berpakaian cantik di depannya itu tak lain adalah Wang Xian, putra Menteri Sipil Urusan, salah satu pemuda terbaik di kota Kekaisaran Dasun. Kamu sangat berani, kamu bahkan berani menghalangi jalanku. Wang Xian tampak murung. Sebagai pemuda terkemuka, dia biasanya bergaul dengan pangeran dan bangsawan. Orang ini biasanya memamerkan kekuatannya kepada orang biasa, namun berani memprovokasi dia. Tuan Muda Wang, ada kesalahpahaman, itu semua salah paham. Punggung Li Yanei basah oleh keringat dingin. Meskipun ayahnya adalah kepala penangkap 6 pintu, dia bukan siapa-siapa di hadapan Menteri Urusan Sipil. Hanya dengan beberapa klik jarinya, ayahnya bisa segera keluar dari sini. Tuan Muda, saya tidak tahu itu Anda, kalau tidak, saya tidak akan berani menghalangi jalan Anda bahkan jika saya memiliki 10.000 keberanian. Li Yanei berkata dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, Tuan Muda, kenapa begitu kamu di sini? Dia berpikir dalam benaknya aku memang sedikit penasaran. Hanya ada klinik medis kuno di belakangku, dan tidak ada toko lain. Apa yang sedang dilakukan Tuan Muda Wang ini? Anda tidak akan datang ke tempat kecil seperti ini untuk menemui dokter, bukan? Tapi kalau dipikir-pikir, itu tidak mungkin. Dengan identitas pihak lain, bagaimana dia bisa datang ke klinik medis sekecil itu? Bab 2198, Kudamu Kotor. Apakah kamu masih peduli dengan apa yang aku lakukan di sini? Keluar dari sini. Wang Xian mendorongnya ke samping tanpa sopan santun, lalu pergi bersama yang lain. Li Yanei terus tersenyum satu sama lain sampai kelompok itu masuk ke rumah sakit, lalu dia meludah dengan keras. Tuan muda yang bermartabat dari Kementerian Urusan Sipil sebenarnya pergi ke klinik medis kecil seperti ini untuk menemui dokter. Dia benar-benar sakit jiwa. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa orang seperti Wang Xian datang ke klinik medis kecil seperti tempat sekolah kedokteran kuno. New Air bertanya, saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah kita menghentikan jalan ini? Berhenti, saya tidak percaya pada kejahatan. Berapa banyak pukulan besar yang bisa terjadi di tempat yang rusak seperti itu? Hatinya, setelah menarik napas, saya tidak percaya Wang Xian datang, dan akan ada tuan muda lainnya yang datang ke tempat seperti itu. Tetapi begitu dia selesai berbicara, 4 ekor kuda berlari kencang dari kejauhan,
dan sepertinya debu beterbangan dari kejauhan. Aku akan menghentikan mereka, Li Yanei berkata dengan keras, dan anak buahnya segera bergegas maju, tetapi ketika keempat kuda itu berhenti, dia benar-benar tercengang. Di atas kuda itu juga ada seorang pemuda berusia 20-an, yang juga dia kenal. Dia ternyata adalah Tang Huaizu, putra Markis Zhenyuan. Li Yanei tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja mengirim seorang pemuda yang merupakan Menteri Kementerian Personalia, dan dalam sekejap mata, dia menghentikan seorang pangeran muda. Masing-masing identitas dan latar belakang ini lebih besar dari yang terakhir, dan tidak mungkin dia, putra seorang penangkap kepala, mampu menyinggung perasaannya. Tang Huaizu tiba-tiba terhenti dan merasa sangat tidak senang. Dia memelototi Li Yanei dan berkata, Li Yanei, apa yang ingin kamu lakukan? Dia telah bertemu Li Yanei, tetapi orang sekecil itu tidak dapat mengingat namanya sama sekali, atau lebih tepatnya pihak lain tidak memenuhi syarat untuk dia ingat. Li Yanei menelan ludah. Dia juga tahu bahwa dia dalam masalah, tapi dia berani menghentikan markis muda. Tuan muda, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Saya hanya melihat kuda Anda sedikit kotor dan saya ingin menyekanya untuk Anda. Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke depan dan menggunakan lengan bajunya untuk menggosok kuda Tang Huaizu pantat. Oke, keluar dari sini. Tang Huaizu tidak sabar dan menendangnya ke samping. Kemudian dia memimpin orang-orang menunggang kuda ke gerbang pengobatan kuno, mengikat kudanya, dan melangkah ke gerbang. Apa yang terjadi hari ini? Apakah tuan muda ini benar-benar gila? Li Yanei mengertakkan gigi karena kebencian. Saat ini, orang lain datang dari kejauhan. Kali ini, hanya ada satu orang yang tidak sedang menunggang kuda, dan tidak ada rombongan di sekitarnya. Melihat betapa biasa orang ini, mata Niu Er tiba-tiba berbinar, saudaraku, kita pasti bisa menghentikan ini. Kamu benar, kita tidak bisa membiarkan orang ini lewat apapun yang terjadi. Tapi tidak ada yang menghentikannya, dan Li Ya sangat marah di dalam hatinya. Ia segera memimpin anak buahnya dan bergegas maju dengan agresif, namun ketika pria itu mendekat dan melihat penampilannya dengan jelas, ia langsung berdiri di sana dengan tatapan kosong, dengan ekspresi malu di wajahnya. Bukankah ini Li Saner? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini juga seorang pemuda berusia 20-an, mengenakan jubah hitam. Dia adalah Liu Yao, putra dari Panglima tertinggi 6 gerbang. Meskipun Li Yanei memproklamirkan dirinya sebagai Yanei, posisi resmi ayahnya sebenarnya tidak disebutkan. Mereka berdua adalah anak laki-laki, namun dia adalah anak dari kepala penangkap, sedangkan dia adalah anak dari Panglima tertinggi. Status ayah ditakdirkan untuk menentukan kesenjangan di antara mereka. Karena itu, Liu Yao tidak segan-segan memanggilnya dengan julukan Li Saner ketika melihatnya. Tuan Liu, tidak apa-apa. Kami baru saja melihat Anda datang dan berinisiatif untuk menyapa. Li Yanei memiliki ekspresi tersanjung di wajahnya dan tidak bisa menahannya. Bahkan ayahnya akan datang untuk menyenangkannya bahkan jika dia melihatnya, apalagi dia. Tidak apa-apa, ada yang ingin kukatakan padamu. Liu Yao mengangkat jarinya dan menunjuk ke klinik medis kuno, apakah kamu melihatnya? Ini adalah klinik medis yang dikelola oleh perusahaan besar. Beri aku titik terang di klinikmu, nanti. Jangan pergi ke sana dan menimbulkan masalah. Kalau tidak, tidak ada yang bisa melindungimu. Pukulan besar. Saya tidak menyangka bahwa pemuda yang membuka klinik medis ternyata adalah orang yang sukses. Tapi aku sudah menyinggung diriku sendiri. Liu Yao benar-benar terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang di Liameni. Dia bahkan tidak melihat mereka setelah dia selesai berbicara. Dia berjalan ke depan dan memasuki klinik medis kuno setelah beberapa saat. Wang Xian melangkah ke klinik medis, dan kesombongan yang dia rasakan di depan Li Yanei langsung menghilang, digantikan oleh senyum cerah di wajahnya. Maaf, siapa Dr. Ye? Dia adalah salah satu tuan muda yang diperkenalkan oleh Zhang Xiaoyu. Sebelum datang, tuan muda tertua dari keluarga Zhang secara khusus memperingatkan bahwa setidaknya ada 2 orang kuat di tahap Dongsu di sini. Anda harus sopan saat datang ke sini, dan tidak boleh berpura-pura berusia 13 tahun, jika tidak, konsekuensinya akan serius. Karena itu,
Senyuman di wajahnya tidak pernah berhenti setelah dia memasuki pintu, dan sikapnya sangat baik. Jiang Fangzu melangkah maju dan bertanya, apakah Anda ada hubungannya dengan kakak laki-laki saya? Benar, saya melakukan perjalanan khusus untuk mengunjungi dokter. Wang Xian berkata dan menyerahkan sebuah cincin penyimpanan, yang berisi 1000 tinggi batu spiritual tingkat. Ikutlah denganku. Jiang Fangzu mengambil uang itu dan segera membawanya ke Ye Bufan. Yang mulia, Wang Xian, saya telah bertemu dengan dokter Ye. Wang Xian tidak menunjukkan sikap seperti menteri di Kementerian Urusan Sipil dan membungkuk hormat. Ikutlah denganku, kata Ye Bufan, membawanya ke ruangan terpisah di sebelahnya. Dokter Ye, Anda adalah dokter yang luar biasa. Tahukah Anda penyakit apa yang ingin saya obati? Wang Xian tampak terkejut dan kagum. Dia dan Zhang Xiaoyu bisa dibilang sebagai pelacur terbaik, dan mereka sering nongkrong di rumah bordil seperti Hong Yuan. Bagi pria muda seperti mereka yang kelelahan karena minuman keras dan seks, kekurangan Qi ginjal adalah akibat yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat diisi ulang dengan obat-obatan biasa. Karena itu, setelah melihat keberanian Zhang Xiaoyu tadi malam, dia menindaklanjuti dan bertanya apa yang terjadi tanpa pihak lain memberitahunya. Ketika dia mengetahui bahwa dokter Ye, sebuah pil kecil, memiliki efek yang begitu ajaib, dialah orang pertama yang datang. Harus dikatakan bahwa tuan muda dari keluarga Zhang ini juga orang yang sangat pintar dan tahu cara menjual barang dengan sangat baik. Dia tidak berinisiatif pergi ke klinik medis kuno, tetapi membawa sekelompok pemuda kaya ke Hong Yuan. Biarkan mereka melihat betapa kuatnya mereka, yang tidak hanya menunjukkan kekuatan mereka, tetapi juga mencapai tujuan promosi. Efeknya sungguh menakjubkan. Tentu saja saya tahu, seperti yang dikatakan Zhang Xiaoyu. Ye Bufan sambil menyerahkan pil 9 yang, minumlah pil ini dan tidak akan ada masalah dalam setahun. Terima kasih, Dr. Ye. Wang Xian menangis bersyukur dan mengulurkan tangan untuk meminum pilnya. Tetapi pada saat ini, mata Ye Bufan bersinar terang, dan dia langsung menggunakan teknik obsesi jiwa. Wang Xian memegang ramuan itu di tangannya, tetapi ekspresinya menjadi kusam dan matanya kosong. Siapa kamu? Siapa ayahmu? Ayahku adalah Menteri Kementerian Urusan Sipil Dinasti, dan aku dari keluarga Wang. Wang Xian menjelaskan identitasnya. Ye Bufan bertanya lagi, apakah kamu mengenal putri situ? Dia langsung menggunakan teknik obsesi jiwa untuk mengumpulkan informasi tentang situ Dianmo sesegera mungkin. Bab 2199, apakah perutmu sakit? Wang Xian berkata dengan ekspresi datar, saya tahu, kita bertemu di upacara pertunangan. Ye Bufan bertanya lagi, apa yang terjadi setelah itu? Apakah ada berita? Tidak ada berita setelah itu. Saya dengar ada setengah lagi. Saya akan menikah dengan raja pelindung saya dalam beberapa bulan. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Ye Bufan meminta lebih banyak informasi dan menemukan bahwa Wang Xian hampir sama dengan Taoran. Dia hanya bertemu Situ Dianmo pernah saat upacara pertunangan. Tapi kalau dipikir-pikir, ini lumrah. Betapapun kuatnya Menteri Urusan Sipil, itu tetap jabatan di istana, dan dia tidak tahu banyak tentang keluarga kerajaan. Menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan informasi berharga apapun, Ye Bufan langsung menarik teknik obsesi jiwa dan menghapus ingatan pihak lain. Kekuatan mentalnya saat ini sangat kuat, sudah sebanding dengan puncak Dongsu. Belum lagi menghapus ingatan, juga mudah untuk menanamkan ingatan di lautan kesadaran pihak lain. Wang Xian kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang, dan dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dia memegang pil di tangannya dan berkata dengan penuh semangat, Dr. Ye, bolehkah saya meminumnya sekarang? Tentu saja. Setelah menerima jawaban Ye Bufan, Wang Xian segera memasukkan pil Jiuyang ke dalam mulutnya. Obat mujarab langsung meleleh di mulut, dan kemudian kehangatan yang kuat muncul dari dantian, menyehatkan setiap inci pembuluh darah di tubuh. Saat ini, dia merasa pinggangnya tidak sakit lagi, kakinya tidak sakit lagi, setiap ototnya menguat, dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Apalagi di bagian khusus, meski belum masuk keadaan, namun tetap bisa merasakan sensasi yang sangat dahsyat. Dokter Ye,
Anda memang dewa. Keterampilan medis Anda sangat luar biasa. Wang Xian sangat bersemangat sehingga dia membungkuk dalam-dalam lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Oke, penyakitmu sudah sembuh, ayo keluar. Karena dia tidak menemukan sesuatu yang berguna, Ye Bufan tidak tertarik untuk tinggal di sini lagi, membuka pintu dan berjalan keluar. Begitu mereka tiba di luar pintu, mereka bertemu dengan Markis Tang Huaizu muda yang baru saja masuk. Dia sedikit terkejut saat melihat Wang Xian, tetapi dia tidak menyangka pihak lain telah datang lebih awal darinya. Kedua orang itu sering jalan-jalan bersama dan sangat akrab satu sama lain. Mereka langsung berkata, "Saudara Wang, apa yang kamu lakukan di sini?" Sebagai seorang laki-laki, meskipun keduanya memiliki hubungan yang baik, Wang Xian tidak dapat mengakui bahwa saya di sini untuk menangani aspek itu. Jika tidak, tidak akan ada wajah untuk dibicarakan di masa depan. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke perutnya dan berkata, "Baiklah, saya sakit perut. Datang dan temui dokter Ye untuk pemeriksaan." Tang Huaizu juga orang yang sangat pintar arti kata-katanya, jadi dia kebetulan mengikutinya. Ya, saya juga sakit perut. Datang dan temui dokter Ye. Mungkin makanan yang kita makan tadi malam tidak bersih. Dokter Ye benar-benar peremajaan yang luar biasa. Metode ajaibnya pasti bisa menyembuhkan sakit perut Markis kecil. Petik 2. Wang Xian berkata, "Aku tidak akan mengganggumu. Aku akan kembali dulu." Setelah mengatakan itu, dia dan Tang Huaizu membungkukkan tangan dan berterima kasih kepada Ye Bufan sebelum meninggalkan klinik medis kuno. "Ikutlah denganku." Ye Bufan tidak membuang waktu dan membawa Tang Huaizu langsung ke kamar tempat dia berada sebelum menutup pintu di belakangnya. Setelah memasuki pintu, dia melihat ke arah Markis muda, dengan sedikit lelucon di wajahnya, "Sepertinya kamu tidak hanya sakit perut, situasinya lebih serius daripada Wang Xian sekarang." "Dokter Ye, pernahkah Anda melihat ini?" Tang Huaizu berkata dengan penuh semangat, "Saya datang ke sini hari ini untuk meminta bantuan dokter ajaib. Sejujurnya, saya memiliki seorang istri dan selir di keluarga saya. Saya biasanya memiliki beberapa masalah. Aku tidak bisa mengatasinya." Otot-otot di wajah Ye Bufan bergerak-gerak. "Kamu memang keterlaluan. Tidak mungkin. Keluarga kami hanya memiliki 3 generasi. Ayah saya hanya memiliki 1 anak laki-laki, tetapi sekarang saya bahkan tidak memiliki 1 pun. Untuk melanjutkan garis keluarga, semakin banyak semakin baik, dan mereka terus berusaha untuk mempertahankannya, mencarikan istri untukku. Tapi entah kenapa, perut mereka selalu tenang, bahkan sampai sekarang saya tidak punya anak. Ayah saya membantu saya membawa mereka, sehingga kami dapat mewariskan garis keturunan keluarga kepada keluarga Tang kami. Keterampilan medis, jadi kamu harus membantuku. Pikirkan cara, kelanjutan keluarga Tang kita bergantung padamu." Garis hitam di ujung Ye Bufan, "Terserah padaku untuk melanjutkan garis keluarga," kedengarannya agak canggung. "Jangan khawatir, penyakitmu bukan apa-apa. Penyakitnya akan segera sembuh." "Dokter Ye, benarkah? Tahukah Anda penyakit apa yang saya derita?" Tang Huaizu masih merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula, setelah memasuki pintu, pihak lain hanya menatapku beberapa kali, bahkan tanpa memeriksa denyut nadinya. Ini sangat sederhana. Penipisan energi yang berlebihan menyebabkan kemandulan. Ye Bufan berkata, "Jika saya membacanya dengan benar, Anda seharusnya kehilangan energi yang murni pada usia 12 tahun. Kegemaran berlebihan pada seks wanita menyebabkan tubuh menjadi berlubang keluar. Jadi ketika aku besar nanti, aku tidak akan bisa punya anak meskipun aku menginginkannya." Ini, wajah Tang Huaizu penuh rasa malu. Agak memalukan jika hal seperti itu ditunjukkan, di depan umum, tidak peduli seberapa tebal kulitnya dia. Tapi selain merasa malu, itu juga membuatnya lebih percaya diri dengan keterampilan medis pihak lain. Tanpa diduga, dia bahkan bisa melihat ini. Itu terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali saya sendiri. "Ayo, ambil ramuan ini, dan aku akan memberimu beberapa jarum lagi. Aku akan memastikan kamu memiliki keluarga yang penuh dengan anak dan cucu di masa depan."
Ye Bufan memberinya pil 9 yang untuk dimakan langsung, lalu mencabut jarum perak dan menusuknya di perut bagian bawah. Pada saat yang sama, matanya berkedip dan dia menggunakan teknik yang menggetarkan jiwa. Apakah Anda pernah bertemu putri situ? Tang Huaizu berkata, apakah dia selir terakhir yang diadopsi oleh Raja Pelindung? Saya telah bertemu total 2 kali, sekali pada upacara pertunangan dan sekali lebih dari 10 hari yang lalu. Tiba-tiba merasa senang. Dia akhirnya mendapat terobosan. Seseorang telah melihat situ menggambar tinta 2 kali. Setelah ditanyai secara detail, ternyata Tang Huaizu hanya bertemu dengan Situ Dianmo secara kebetulan saat ia dan ayahnya pergi mengunjungi Raja Pelindung, dan tidak banyak berhubungan dengannya. Meski tidak banyak informasi yang didapat, namun terbukti dari sisi bahwa Situ Dianmo sebenarnya pernah berada di Istana Raja Pelindung sebelumnya. Kemudian dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi tetapi tidak mendapat jawaban. Oke, Ye Bufan menarik teknik obsesi jiwa, menghapus ingatan pihak lain, dan kemudian mengambil kembali jarum peraknya. Seperti Wang Xian sebelumnya, Tang Huaizu juga merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya, merasakan energi yang cukup yang belum pernah dia alami dalam waktu lama. Tuan Ye, terima kasih banyak. Anda akan menjadi dermawan terbesar keluarga Tang kami mulai sekarang. Oke, meskipun saya telah menyembuhkan penyakit Anda harus menahan diri di masa depan. Jika Anda memiliki lebih dari selusin istri, jangan-jangan pergi ke rumah bordil lagi. Ya, saya tahu, Dr. Ye. Tang Huaizu membungkuk dan mengucapkan terima kasih, lalu mereka berdua meninggalkan ruangan. Ketika mereka keluar, Liu Yao sudah menunggu di luar. Ketika dia melihat mereka berdua, dia segera melangkah maju dan membungkuk. Liu Yao telah bertemu dengan Divine Dr. Ye dan Markis Muda. Mengangguk, dan Tang Huaizu berkata dengan bercanda, Anda di sini juga, apakah Anda juga sakit perut? Jangan khawatir, Divine Dr. Ye dapat membantu Anda menyembuhkannya. Bab 2200, menjadi penjaga gerbang. Saya, sakit perut. Liu Yao tertegun sejenak, lalu segera menyadari dan mengangguk. Ya, saya hanya sakit perut. Ini, belum lagi orang-orang di sebelahnya. Banyak sekali wanita cantik yang menonton. Meskipun wanita-wanita itu semuanya milik Dokter Ye, wajah mereka adalah milik mereka, jadi jangan sampai hilang jika Anda bisa. Melihat kedua orang itu, Ye Bufan juga pusing. Mengapa Zhang Xiaoyu menemukan orang-orang ini? Semuanya memiliki penyakit yang sama. Ikutlah denganku. Ye Bufan membawa Liu Yao ke kamar lagi. Tidak peduli penyakit apa yang diderita orang-orang ini. Yang penting dia bisa mengetahui keberadaan Situ Dianmo. Dr. Ye, sejujurnya, saya sama seperti mereka, saya sedikit lemah dalam aspek itu. Setelah memasuki pintu, Liu Yao mulai mengatakan yang sebenarnya, saya cukup baik dalam aspek lain, tapi waktunya terlalu singkat. Petik 2. Seberapa singkatnya? Itu saja, apakah sesingkat yang bisa kita bicarakan? Wajah tua Liu Yao berubah warna menjadi hati babi, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyembunyikan penyakitnya, pengobatan sendiri. Tidak apa-apa, milikmu lebih mudah. Ye Bufan melakukan sesuatu lagi, pertama memberinya pil 9 yang, dan kemudian bertanya tentang situasi Situ Dianmo. Hasilnya sedikit mengecewakan. Pria ini hanyalah nenek moyang generasi kedua yang menghabiskan hari-harinya dengan makan, minum dan bersenang-senang. Dia bahkan tidak menghadiri upacara pertunangan Raja Pelindung, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang putri situ sama sekali. Setelah perawatan, Liu Yao keluar ruangan dengan wajah gembira, mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Di luar rumah sakit, Li Yanei dan orang-orangnya masih berjaga di sini. Setelah Liu Yao masuk, lebih dari selusin orang segera berjalan di jalan. Orang-orang ini semua mengenakan pakaian 6 pintu dan memiliki aura ganas di wajah mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berusia 50-an atau 60-an, dengan pisau pendek tergantung di pinggangnya. Di belakang mereka ada seorang gangster kecil, yang sama yang dikirim Li Yanei sebelumnya. Sebagai kepala penangkap 6 gerbang, dia juga memiliki kekuatan di seluruh kota kekaisaran. Ketika dia melihat Li Yanei dan melihat putranya dipukuli seperti ini, dia langsung marah besar. Sialan,
sebuah klinik medis kecil berani menyentuh anakku, Tuan Li. Li Jian telah mengetahui beberapa informasi dari bajingan kecil itu, dan sekarang dengan lambaian tangannya, dia akan bergegas ke klinik medis bersama anak buahnya. Ayah, jangan impulsif. Saat ini, Li Yanei tidak lagi seperti dulu. Dengan peringatan Liu Yao, dia masih berani bertindak sembarangan, jadi dia buru-buru memeluk ayahnya. Nak, jangan takut. Bukankah ini hanya klinik medis asing? Aku akan menghancurkannya hari ini, kata Li Jian dengan percaya diri. Di matanya, sebagai kepala penangkap, masih lebih baik untuk membersihkan klinik medis. Di ujung jari Anda. Apalagi dia masih orang asing tanpa latar belakang apapun. Li Yanei dengan cepat berteriak, ayah, tidak, kami tidak boleh menyinggung klinik medis ini. Omong kosong. Bukankah dia hanya seorang dokter kecil? Apa yang tidak bisa dia sakiti? Pintu klinik medis terbuka, Wang Xian keluar dengan wajah ceria. Oh, bukankah ini Pangeran Wang? Dia selalu baik hati. Ekspresinya berubah, dan dia langsung menyapanya dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Meskipun Wang Xian hanyalah seorang playboy dan tidak memiliki jabatan resmi, ayahnya sangat berkuasa. Itu adalah Menteri Kementerian Personalia, dan topi resminya hilang hanya dengan menjentikkan jarinya. Ini Kapten Li. Pada saat ini, Wang Xian tampak ringan dan menyegarkan. Saat suasana hatinya sedang baik, dia mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya. Ngomong-ngomong, ada yang ingin kukatakan padamu. Mulai sekarang, pusat kesehatan ini harus mendapat perhatian khusus dan tidak ada yang boleh datang untuk membuat masalah. Kalau tidak, hanya kamu yang bertanya. Li Jian langsung tercengang. Apa-apaan ini? Dia datang untuk membuat masalah, tapi pada akhirnya dia menjadi pengasuh orang lain. Wajah Wang Xian menjadi gelap, dia menatapnya dan berkata, apakah ada masalah? Tidak masalah. Saya berjanji untuk menyelesaikan tugas itu. Jangan khawatir. Tuan Wang, mulai sekarang, pusat kesehatan keluarga akan diserahkan kepada saya, dan saya jamin tidak akan ada yang datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Tidak mampu memprovokasi dia. Dia memiliki putra menteri urusan sipil sebagai pendukungnya, dan itu sebenarnya bukan salahnya. Bekerja keraslah dan ayahku akan menyampaikan kabar baik untukmu, kata Wang Xian dan berjalan pergi. Setelah dia pergi, Li Jian dan putranya saling memandang dan melihat rasa malu dan ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Tadi saya berteriak bahwa saya akan menghancurkan rumah sakit, tetapi dalam sekejap saya akan menjaganya di sini. Ayah, jangan khawatir. Li Yanei melangkah maju dan menghibur, bukan hanya Tuan Muda Wang yang baru saja masuk, tetapi juga Tuan Muda dari keluarga Zhen Yuanhou. Saya pikir anak laki-laki bernama Ye baru berusia sekitar 20 tahun. Di usianya, keterampilan medisnya mungkin tidak begitu baik. Jika keterampilan medisnya tidak cukup baik dan dia membuat marah pangeran muda, maka kesempatan kita akan datang, dan bahkan Wang Xian tidak akan bisa menyelamatkannya. Masuk akal, mari kita tunggu lebih lama lagi. Li Jian tinggal, dan orang-orang ini sedang menunggu di depan klinik medis kuno, menunggu untuk melihat kegembiraan Ye Bufan. Tidak lama kemudian, Markis Tang Huaizu juga keluar, tetapi dengan senyum cerah yang sama di wajahnya, tidak ada tanda-tanda marah sama sekali. Li Yanei diliputi kekecewaan. Mungkinkah pihak lain benar-benar memiliki keterampilan medis yang tinggi? Kapten Li, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu benar-benar tahu bagaimana memimpin orang untuk menjaga tempat ini. Tang Huaizu memberikan pandangan setuju pada Li Jian. Mulai sekarang, aku akan menjaga klinik medis kuno tanpa membuat kesalahan apapun. Petik 2. Ya, Tuan Markis. Li Jian dipenuhi dengan kepahitan. Dia tidak membawa siapapun untuk menjaga pintu. Dia hanya mencari masalah, oke. Tapi melihat tindakan si Markis muda, dia sangat memperhatikan sekolah kedokteran kuno ini. Dalam hal ini, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa melakukan pekerjaan pengayauan ini. Begitu Tang Huaizu pergi, Liu Yao keluar dengan penuh semangat. Setelah dia keluar, dia melihat Li Jian dan berkata, Kapten Li, Anda datang pada waktu yang tepat.
Mulai sekarang, 10 orang akan diatur untuk berjaga di sini setiap hari untuk memastikan keamanan pusat medis dan dokter. Jika ada yang tidak beres, hanya kamu yang bertanya. Adapun ayahku, jangan khawatir, aku akan pergi dan berbicara dengannya. Awalnya, Li Jian hanya ingin mengurus beberapa tugas dan tidak akan datang lagi setelah hari ini. Bagaimanapun, baik Tang Huaizu maupun Wang Xian bukan miliknya. Tapi segalanya berbeda sekarang. Pria di depannya adalah putra panglima tertinggi, dan dia sama sekali tidak mungkin bisa dibodohi. Melihatnya seperti ini, Liu Yao berkata dengan tidak puas, "Ada apa? Kamu sepertinya tidak mau." Li Jian sadar dan berkata dengan cepat, Tidak, bagaimana mungkin aku tidak mau melakukan apa yang dilakukan anak muda Tuan mengatur. Saya berpikir, saya harus secara pribadi memimpin orang untuk menjaga di sini, dan saya harus memastikan bahwa pusat medis aman." Itu benar. Liu Yao merendahkan suaranya dan berkata, "Sudah kubilang, tidak peduli siapa yang kamu provokasi, kamu tidak dapat memprovokasi Dokter Ilahi Ye, jika tidak, kamu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Pergi." Hanya menyisakan keluarga Li dan putranya. Pada saat ini, terdengar suara tapak kuda di kejauhan, diikuti oleh asap dan debu, dan sebuah kereta yang dihias dengan sangat mewah datang berlari kencang.